Pemirsa, kembali bersama kami di Prime Market Highlights dan tentunya ini sudah hari Senin ya Vin ya. Kembali lagi kita menyapa pemirsa dan sejumlah informasi tentunya banyak yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi salah satu yang menarik adalah terkait Indonesia yang ternyata siap untuk mengimpor energi 15 miliar dolar dari Amerika. Apakah ini kelanjutan dari negosiasi kemarin ya Vin ya antara dua negara? Benar sekali Fajar, dan juga diketahui Indonesia juga masih berusaha ya untuk negosiasi terkait tarif dan berharap masih bisa diturunkan walaupun Presiden Trump sudah menyatakan 19% ya. Kita berdoa saja ya semoga memang ada jalan untuk diturunkan lagi atau bagaimana. Kita lihat nanti ya bagaimana kemudian agenda pertemuan dari pemimpin kedua negara. Baik pemirsa, selain informasi soal impor energi tadi, sejumlah berita terupdate lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Vina Munawar. Dan saya Fajar Oyong, inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih secara serentak. Dalam target pengoperasionalannya, Kopdes diharapkan mampu dan cepat menggerakkan perekonomian desa secara merata dan adil. Pemerintah menargetkan koperasi desa merah putih bisa menghadirkan pilar-pilar kemandirian ekonomi desa dengan koperasi sebagai pondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk menghadirkan pergerakan ekonomi secara gotong royong, kekeluargaan, dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan. Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi desa merah putih harus memberdayakan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa. Sejak Senin 21 Juli 2025, sebanyak 81.140 unit Kopdes dan Kopkel seluruh Indonesia sudah terbentuk dan mulai beroperasi. Dengan beroperasinya seluruh koperasi desa dan kelurahan tersebut, Presiden optimistis akan tumbuh sentra-sentra ekonomi dan usaha baru di masing-masing desa dan kelurahan. Kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa jadi bisa. 80.000. Ini memang baru kelembagaan. Sebetulnya saya tidak mau acara besar-besaran hanya kelembagaan. Tetapi saya diyakinkan Pak sudah ada 100 lebih. 108 model yang sudah berdiri. Karena bupati-bupati antusias, wali kota antusias. Semua mendukung. Ada aset-aset yang tidak dipakai diserahkan kepada koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan sebanyak 80.081 koperasi desa dan kelurahan merah putih telah secara hukum resmi terbentuk dan siap beroperasi. Keberadaan koperasi desa ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan operasional 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh daerah. Keberadaan koperasi desa ini bisa menjadi penggerak perekonomian pedesaan. Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang berperan sebagai Ketua Satgas Koperasi Merah Putih meyakini Kopdes akan memberdayakan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa, di mana koperasi desa akan berjalan dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, serta menggunakan ekonomi kerakyatan. Untuk itu secara tegas, pemerintah menegaskan sebanyak 80.081 koperasi merah putih yang tersebar di seluruh Indonesia siap dan akan memberantas tengkulak hingga rentenir dalam rantai pasok. Percaya dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, bersama program unggulan Bapak Presiden lainnya, akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di desa. Akan muncul unit-unit usaha produktif rakyat, sehingga kualitas hidup potensi warga desa akan berkembang jauh lebih. Sebanyak 80.081 koperasi desa dan kelurahan merah putih telah terbentuk di seluruh daerah. Kekuatan besar ini untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Di Mojokerto, Jawa Timur, pemirsa, koperasi desa 100% menjadi mitra UMKM. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau koperasi desa merah putih di Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Koperasi desa di Mojokerto ini merupakan koperasi ke-9 di Jawa Timur yang siap beroperasi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah mengecek produk berbagai kebutuhan rumah tangga yang dijual seperti beras, minyak goreng, gula, gas LPG 3 kg hingga aneka makanan. Selain melihat berbagai produk pangan yang dijual, Khofifah sekaligus berdialog dengan para pengurus dan warga sekitar yang sudah membeli kebutuhan rumah tangga. Koperasi Merah Putih ini mitra UKM, bukan kompetitor UKM. Oleh karena itu, tidak boleh ada keresahan bagi pelaku UMKM terdekat dengan koperasi Merah Putih. Gubernur Jawa Timur ini kembali memastikan keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur ini merupakan mitra UMKM dan bukan kompetitor, di mana Kopdes kedepannya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok untuk UMKM. Dari Kota Mojokerto, Salahuddin, Tim Liputan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsyurijal, mengungkapkan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak, mengingat sudah ada sistem berjalan sebelumnya. Karena itu, dialog dan koordinasi berbagai pihak menjadi kunci suksesnya program ini. Menurutnya, jika komitmen pembangunan Indonesia dari desa ingin dilaksanakan secara serius, maka desa-desa harus mendapatkan dukungan dan pemberdayaan yang konkret. Cucun juga berharap agar Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi salah satu saluran distribusi hasil bumi serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara langsung. Koperasi Merah Putih ini harapan besar kita bisa betul-betul bermanfaat berbagai hal, off-taker daripada hasil bumi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, tapi tidak sesimpel itu, nanti akan berhadapan dengan yang existing. Ya, kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya? Nah, ini kan harus duduk bareng ya dengan yang... Ya, pemirsa, peresmian Koperasi Desa ini lebih dari 80.000 ya ada. Ini memang memberi harapan baru lah ya bagi ekonomi Indonesia. Namun tetap tantangannya itu terkait pendampingan manajemennya dan juga akses terhadap modalnya agar benar-benar Koperasi Desa ini bisa benar-benar hidup atau menggerakkan ekonomi rakyat ya, tidak cuma berdiri saja begitu. Ya, di samping manfaatnya tentu kita harapkan juga bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi saya ingin mengutip kritik yang disampaikan oleh ekonom begitu ya, Vin, ya, bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini diperkirakan bisa saja menjadi bancakan dari proyek maklar begitu ya, karena melalui pendampingan yang dilakukan dan juga akses modal ini tentu saja bisa menjadi celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kita juga harus lihat kembali apakah kemudian semua insan yang terlibat dalam Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar memahami fungsi dan peran yang harus dijalankan dari Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai kemudian edukasinya saja belum begitu mendalam gitu ya terhadap masyarakat ataupun para pengurus koperasinya, sehingga akhirnya ada penyalahgunaan di tengah-tengah. Ya, kita harapkan tentunya pengawasan bisa dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan. Baik, pemirsa, dari informasi soal Koperasi Desa Merah Putih, kita bergeser ke informasi lainnya yang datang dari aset Danantara yang hingga kini telah mencapai 16.311 triliun rupiah. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.